Balik lagi di Nakama Cinema. Pada tahun 1968, dua ahli epidemiologi muncul di sebuah acara TV menjelaskan kekhawatiran mereka akan masa depan. Salah satunya khawatir tentang virus yang baru ditemukan menyebar ke seluruh dunia karena mobilitas manusia melalui udara. Tetapi yang lain berpikir manusia selalu mengalahkan virus dan mereka harus lebih khawatir tentang jamur sekarang. Jamur tidak terdengar seperti masalah besar karena mereka hanya mampu mengendalikan hewan. Tetapi jika perubahan iklim terus mempengaruhi suhu planet kita, jamur dapat berevolusi ke titik yang dimana mereka juga dapat mengendalikan manusia. Sayangnya, baik pembawa acara maupun tim ahli lainnya tidak menanggapinya dengan serius. Pada tahun 2003, Sarah memulai harinya membuat sarapan sebagai hadiah ulang tahun untuk ayahnya, Joel, dan pamannya Tommy bergabung dengan mereka juga. Saat mereka makan, mereka mendengar di radio bahwa ada beberapa gangguan di Indonesia. Sebelum berangkat ke sekolah, Sarah diam-diam menggeledah laci Joel untuk mengambil arlojinya yang rusak dan sejumlah uang untuk memperbaikinya. Ketika keluarga mereka meninggalkan rumah, mereka melihat tetangga mereka, Denny, merawat ibunya, Nana, yang tinggal dalam keadaan sakit di kursi rodanya. Ini memberitahu bahwa mereka sudah lama tidak mengunjunginya. Joel membuat alasan tentang sedikit sibuk, tapi berjanji Sarah akan datang nanti setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, Sarah pergi ke pusat kota untuk memperbaiki arloji Joel. Sementara tukang jam sedang mengerjakan arlojinya, istrinya tiba-tiba muncul tampak sangat ketakutan dan menutup toko milik mereka. Sang suami tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi dia bergegas untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga Sarah dapat pergi. Sarah mengunjungi tetangganya dan istrinya Denny, Connie, membagikan beberapa kue sementara Sarah bermain dengan anjing milik mereka. Sarah berkomentar bahwa dia melihat banyak polisi di jalanan dalam perjalanan pulang ke sini. Tetapi Connie belum mendengar apapun di berita. Melihat bahwa rumah ini memiliki banyak koleksi DVD, Sarah begitu sibuk melihat-lihat sehingga dia tidak menyadari bahwa Nana mengalami kejang yang aneh. Bahkan, dia seharusnya tidak bisa bergerak. Sarah memilih salah satu film untuk dipinjam, dan dalam perjalanan keluar pintu, dia melihat Mercy, anjing milik keluarga Denny, menatap Nana dengan rasa ingin tahu. Ketika dia pulang, Sarah melihat sekelompok pesawat angkatan darat terbang sangat rendah di atas kota. Kemudian dia mendengar di TV bahwa telah terjadi serangkaian insiden aneh kekerasan di seluruh kota. TV dengan cepat dimatikan ketika Joel pulang dan Sarah memberinya jam, tetap sebagai hadiah ulang tahun. Sarah pun menunjukkan DVD yang ia pinjam dari Connie, salah satu film favorit Joel, sehingga mereka memutuskan untuk menontonnya bersama-sama. Selain sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Joel, ketika Sarah terlelap tertidur, tiba-tiba Tommy menelpon Joel untuk memintanya membebaskannya dari penjara. Dia ditangkap ketika dia di sebuah bar dan melihat seorang pria tiba-tiba menjadi gila, memulai perkelahian tanpa alasan yang jelas. Joel membaringkan Sarah di tempat tidur dan pergi dengan truknya. 3 jam kemudian Sarah pun terbangun. Dia mendengar banyak suara di luar, helikopter, teriakan, dan gangguan berisik lainnya. Dia meninggalkan kamar tidur dan ketika dia tidak dapat menemukan ayahnya, dia menyalakan TV. Di TV pun cuma hanya sinyal peringatan nasional memberitahu warga untuk tinggal di dalam rumah. Tiba-tiba bunyi suara anjing di jendela mengejutkan Sarah. Mercy yang sangat ketakutan. Sarah pergi keluar untuk menenangkannya dan mencoba membawanya pulang. Sampai dia melepaskan diri dari kera dan melarikan diri. Sarah pergi untuk memeriksa tetangga mereka dan menemukan pintu pun terbuka. Karena semua lampu padam, Sarah tidak memperhatikan darah di lantai. Sampai dia menginjaknya, jejak darah tersebut berasal dari Denny yang terluka di lantai dan memohon bantuan Sarah. Sarah pun mendekat, mengira dia mengalami kecelakaan dan terkejut menemukan Nana seperti sedang memakan Connie. Nana yang seharusnya tidak bisa bergerak pun memiliki beberapa jamur aneh yang keluar dari mulutnya. Dan ketika dia melihat Sarah, dia mencoba untuk menyerangnya sehingga Sarah lari keluar rumah. Di saat itu pun Joel dan Tommy tiba dengan truknya. Nana juga keluar dari rumah dan Joel tidak ragu untuk membunuhnya. Joel pun menjelaskan bahwa mereka telah melihat orang kehilangan kesadaran seperti ini di pusat kota dan satu-satunya solusi adalah melindungi diri mereka sendiri. Joel memberitahu Sarah bahwa mereka telah terkontaminasi seperti virus atau parasit, seperti orang-orang di kota dan tetangga mereka, Nana. Saat keluar dari kota, mereka melihat sebuah rumah terbakar dan orang-orang meminta tumpangan. Tetapi Joel menyuruh Tommy untuk mengabaikan mereka. Ketika mereka akhirnya mendekati jalan raya, mereka menemukan semua orang memiliki ide yang sama seperti mereka, yaitu keluar dari kota.
dan kemacetan lalu lintas telah mengambil alih jalan yang coba dilalui Tommy. Di jalanan, terlihat angkatan darat telah tiba dan sedang memblokir daerah tersebut. Mereka pun memutar truk melintasi kota dan pergi ke utara, mencoba menemukan jalan yang jelas untuk melarikan diri ke Meksiko. Terlihat pesawat militer pun mulai terbang lebih rendah dari sebelumnya, dan pusat kota pun kacau balau, menabrak kota. Orang-orang pun ketakutan dan mencoba melarikan diri, merasa tidak bisa melewati jalanan. Tommy mencoba untuk kembali, tetapi truk itu sekarang dikepung. Dan lebih parah lagi, angkatan darat pun memperburuk keadaan. Mereka ada di sini untuk menjatuhkan bom. Truk pun terkena ledakan, dan keluarganya pun terlempar selama beberapa detik. Ketika Sarah bangun, dia menemukan pergelangan kakinya terluka, dan Joe pun harus dengan hati-hati membantunya keluar dari truk. Pada saat itu, sebuah mobil menabrak truk dan api menghalangi gang tempat Tommy berdiri. Berdua pun setuju untuk bertemu di luar kota, dan Joel pun mengangkat Sarah untuk pergi lebih cepat, melewati jalan-jalan yang sekarang dipenuhi dengan orang yang terinfeksi. Seorang pria yang terinfeksi melihat mereka dan mulai mengejar mereka, sehingga Joel pun mulai berlari ke dalam toko dan rumah untuk mencoba menghindarinya. Orang yang terinfeksi tidak menyerah dan mengikuti mereka sampai mereka berhasil kembali keluar, di mana dia akan melompat ke arah mereka, ditembak oleh seorang tentara. Joel meminta bantuan dan menjelaskan bahwa mereka tidak sakit, tetapi tentara tersebut tetap menerima perintah untuk membunuh mereka. Jadi, tentara ada di sini itu untuk membunuh mereka yang terinfeksi ataupun yang tidak terinfeksi. Ketika pria itu akan menembak, Joel pun melompat keluar dari jalanan dan menjatuhkan Sarah ketika sebuah peluru mengenai sisi tubuhnya. Tentara itu akan segera menembak lagi. Tetapi, pada saat itu pun Tommy muncul membunuh prajurit itu terlebih dahulu. Joel bergegas untuk memeriksa Sarah dan sangat terpukul mengetahui bahwa peluru mengenai Sarah di bagian perutnya. Dia mencoba menghentikan pendarahan dan memberitahu Sarah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sarah pun menempel padanya dalam ketakutan sebelum meninggal dalam pelukan ayahnya. 20 tahun kemudian, di kota Boston telah menjadi wasteland atau kawasan yang terabaikan yang dikarantina. Dengan perbatasannya yang terus-menerus diawasi oleh tentara, orang-orang melakukan pekerjaan sekecil apapun yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mendapatkan uang. Suatu pagi, seorang anak kecil yang tersesat di luar datang mencari suaka, dan tentara membiarkan anak itu masuk untuk melakukan pemeriksaan wajib. Seorang tentara memberitahu anak itu bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi mesin penguji sayangnya menunjukkan infeksi, sehingga anak itu diberikan suntikan mematikan. Beberapa saat kemudian, tubuh anak itu pun dikirim dengan truk ke tumpukan kayu, di mana mereka menyingkirkan organisme yang terinfeksi. Joel kadang-kadang bekerja di sini, dan setelah sekian lama dia tidak terganggu oleh fakta bahwa dia harus membuang tubuh muda ke dalam api. Dia sering meminta pekerjaan lain seperti menyapu jalan atau apapun yang akan membuatnya dibayar. Tetapi secara rahasia, dia juga bekerja sebagai penyelundup. Suatu sore, dia menghadiri hukuman publik bagi sekelompok orang yang mencoba melakukannya, memasuki zona karantina tanpa izin. Di sana, dia bertemu seorang tentara yang membeli obat ilegal darinya, membayar dengan uang dan juga rokok. Tentara tersebut juga memberitahu dia bahwa akhirnya menemukan kendaraan yang Joel minta. Dan setelah mereka setuju untuk melakukan transaksi dalam beberapa hari, ketika tentara akan pergi, tentara tersebut menyarankan dia untuk tinggal di rumah pada malam hari. Karena gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Firefly menyebabkan banyak gangguan, dan penjaga akan menembak di lokasi tanpa memeriksa identitas Anda terlebih dahulu. Truk yang bisa didapatkan tentara tidak memiliki baterai, jadi teman Joel, Tess, sedang bernegosiasi dengan dealer untuk mendapatkannya. Sebenarnya dia sudah membayar untuk mendapatkannya, tetapi dealer menjual baterainya kepada orang lain, namun tetap menghabiskan uangnya. Pengawal dealer memukuli Tess ketika dia datang untuk meminta jawaban, dan sekarang dealer tidak ingin melepaskannya karena dia takut pada Joel dan apa yang akan dia lakukan terhadap reputasinya. Percakapan mereka tiba-tiba terganggu oleh ledakan dari luar yang meledakkan tembok dan mengenai semua orang yang di dalam. Ketika Tess akhirnya melihat ke atas bom di truk tentara, Tess mencoba melarikan diri saat alarm memberitahu warga untuk membersihkan daerah tersebut. Tetapi begitu dia berbelok tikungan, dia menemukan Firefly dan angkatan darat sedang menembak satu sama lain di tengah jalan. Dengan tangan terangkat, Tess meminta bantuan angkatan darat, bersumpah dia bukan Firefly, tetapi dia tetap ditangkap. Sementara itu, di tempat persembunyian Firefly, Ellie mendengar semua gangguan di luar, di lantai di ruangan yang sama selama berminggu-minggu. Sekarang, dia memberitahu Firefly bahwa namanya Veronica, dan setiap kali dokter datang untuk memeriksa, Ellie mengatakan dengan rasa lelah karena harus melakukan tes yang sama setiap hari tanpa diberi penjelasan apapun. Di sore hari, Joel pergi menemui seorang teman yang memiliki seluruh pengaturan radio
dan orang-orang membayarnya untuk mengirim pesan ke dunia luar. Joel menawarkan rokok yang diberikan tentara kepadanya sebagai ganti berita tentang Tommy yang melarikan diri ke Wyoming beberapa tahun yang lalu. Mereka belum mendengar kabar darinya dalam 3 minggu yang tidak biasa, dan hari ini tidak ada kabar baik. Joel pun bosan menunggu dan menanyakan lokasi menara Wyoming yang diberikan temannya kepadanya. Tetapi juga ini adalah ide yang buruk, karena negara terbuka penuh dengan bahaya seperti yang terinfeksi ketika Joel pulang. Dia mengambil semua alat yang disembunyikan di bawah lantai untuk pelarian dan mulai menyiapkan rencana di peta untuk mencapai menara Wyoming. Dia juga mabuk dan kemudian terlihat arlojinya rusak lagi, tetapi dia terus memakainya untuk mengingat putrinya. Akhirnya dia pun tertidur, dan ketika Tess pulang, dia langsung memeluk dan tidur bersamanya. Keesokan hari, Joel melihat luka Tess dan dia mengatakan kepadanya apa yang terjadi dengan dealer. Joel menjadi marah karena dia sangat membutuhkan baterai itu untuk mencari Tommy. Jadi Tess berjanji dan mereka akan mencari tahu siapa yang membeli baterai dan mendapatkannya kembali dengan paksa. Sementara itu, pemimpin persembunyian Firefly, Marlin, ditanyai oleh pengikutnya. Mereka menginginkan kebebasan dan demokrasi, tetapi mereka tidak mengerti mengapa mereka harus menjadi penjaga untuk seorang gadis yang dirantai di sebuah ruangan, dan mengapa mereka terus meledakkan target ke angkatan darat yang tidak berarti yang menyebabkan mereka kehilangan banyak orang. Marlin menjelaskan bahwa target itu tidak acak. Mereka membuat angkatan darat terganggu dan menjauh dari persembunyian mereka, karena malam ini mereka akan pergi untuk selamanya untuk membawa Ellie ke menara radio. Dia menunjukkan kepada pengikutnya alasan mengapa Ellie begitu istimewa di selembar kertas. Secara instan mendapatkan kesetiaannya lagi. Joel dan Tess pergi ke pasar untuk membayar beberapa informan yang memberitahu mereka tentang lokasi baterai, dan mereka setuju untuk memasuki gedung untuk mengejutkan pembeli. Sementara Ellie terus mencoba melepaskan rantainya juga sia-sia. Marlin tiba-tiba muncul dan memberikan tasnya kepada Ellie yang termasuk pisau yang dia cintai, dan dia akhirnya membebaskannya dari rantai. Saat Marlin menjelaskan bahwa dialah yang menyelamatkan hidup dan bahwa dia tahu nama asli Ellie, Marlin sebagai orang yang mengirim bayi Ellie ke sekolah militer karena dia pikir dia akan aman di sana. Tetapi Ellie memperumit masalah ketika dia menyelinap keluar. Ellie ingin pulang, tetapi Marlin tidak mengizinkannya meskipun dia akhirnya memberitahu Ellie apa tujuan rahasia itu. Membuatnya begitu istimewa sehingga dia tidak boleh memberitahu siapapun untuk melindungi hidupnya. Beberapa saat kemudian, Joel dan Tess menggunakan terowongan kereta bawah tanah tua untuk berkeliling kota tanpa diketahui. Di dinding, seperti monster yang bermutasi. Pasangan itu terus bergerak dan akhirnya sampai ditentukan untuk pindah untuk mengakses gedung. Tetapi mereka segera khawatir ketika mereka mencium bau musiu dan melihat darah menetes di lantai. Ketika mereka akhirnya memasuki koridor, mereka menemukan dealer dan anak buahnya mati. Ternyata baterainya rusak dan mereka dibunuh karena penipuan. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari ruangan lain, dan ketika Joel pergi untuk memeriksa, dia diserang oleh Ellie yang dengan cepat dia dorong Joel dan Joel pun menahan pisau Ellie di bawah kakinya dan mengabaikannya ketika dia memintanya. Alih-alih berkonsentrasi pada Marlin dan pengikutnya yang mencoba membeli baterai terlebih dahulu, Joel menuduh Marlin sebagai orang yang mengubah Tommy dan melawannya. Tetapi Marlin tidak punya waktu untuk berdebat dan menjelaskan bahwa mereka perlu mengeluarkan Ellie dari zona karantina malam ini karena dia dan temannya terluka. Mereka tidak dapat melakukannya lagi, dan Marlin ingin Joel melakukannya karena dia seorang penjelundup. Ada tim Firefly menunggu di rumah negara tua, dan Marlin berjanji mereka akan membayar Joel. Joel dan Tess mendiskusikan berbagai hal dan menerima kesepakatan itu, tetapi Ellie tidak menyukainya, dan Marlin harus meyakinkannya bahwa itu satu-satunya pilihan mereka. Ellie mendapatkan pisaunya kembali dan mengambil tasnya sebelum pergi bersama Joel dan Tess. Mereka harus menunggu sampai malam tiba, jadi untuk saat ini mereka akan tinggal di rumah Joel. Sambil melihat-lihat apartemen, Ellie menemukan sebuah buku tentang hit billboard dengan catatan di dalamnya yang menunjukkan semacam kode penyelundupan. Beberapa jam kemudian, Joel bangun dan mendengar Ellie berkata dia berharap untuk berada di sisi lain tembok karena dia tidak pernah meninggalkan kota sepanjang hidupnya. Dia bertanya-tanya apakah Ellie adalah seorang putri dari seorang pemimpin penting, tetapi Ellie tidak membagikan ceritanya. Dia malas pun muncul dan waktunya untuk pergi. Angkatan darat berpatroli di jalanan pada malam hari untuk mengingatkan jam malam, tetapi Tess dan Joel memiliki terowongan penyelundupan khusus yang membuat mereka tepat di luar perbatasan. Ellie tidak percaya dia ada di luar dan kagum oleh langit tanpa bangunan. Ketiganya menyelinap bersembunyi di balik sampah atau di dalam pipa. Tidak dapat ditemukan oleh lampu angkatan darat. Tetapi ketika mereka berbalik ke tembok tua, mereka menabrak seorang tentara yang sedang buang air. Pria ini segera membuat mereka berlutut, mengabaikan tawaran swab test, dan dia menggunakan mesin penguji untuk memeriksa mereka apakah terinfeksi. Joel dan Tess baik-baik saja, tetapi ketika dia mendekati Ellie, dia menusuk kakinya dengan pisaunya, dan tentara itu
satu pun mengarahkan senjata ke Ellie berniat untuk membunuhnya, dan Joel diingatkan pada malam hari dia kehilangan Sarah yang dipicu oleh ingatan Joel. Joel pun melompat ke arah prajurit itu dan memukilinya sampai mati. Sementara Ellie melihat Tess mengambil mesin penguji terkejut bahwa Ellie terinfeksi dengan kode merah yang ada di alat tersebut, pun segera mendekati mereka berdua dan menunjukkan tanda di lengannya yang membuktikan bahwa dia telah terinfeksi selama berhari-hari tetapi belum menyebar. Artinya dia kebal dan dia tidak terinfeksi. Mereka dapat mendengar tentara mendekat sehingga mereka memutuskan untuk meninggalkan diskusi ini untuk nanti dan kabur melalui lubang di pagar. Akhirnya meninggalkan kota untuk selamanya. Episode 1 pun selesai. Klik tombol like and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.